Oke, jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar ya dari sebuah buku. Ya, bukunya judulnya Object Oriented Analysis and Design with Application. Ya, ini terbitan yang ketiga ya, terbitan yang ketiga karangan dari Grady Boots, Robert A. Maximchuk, Michael W. Angel, Angle, Bobby Jeong PhD, kemudian Jim Connellan, Kelly Houston ya. Oke, ini buku yang menarik sekali karena ini membedah mengenai sistem analis ya. Jadi kalau kita mau menjadi sistem analis kan ceritanya bikin sistemnya gede, sistemnya besar. Nah, sistem yang besar manage-nya gimana, mengaturnya bagaimana. Ya, jadi salah satu mengaturnya bisa menggunakan pendekatan yang salah satunya membagi menjadi modul-modul dan kemudian bisa dibagi lagi menggunakan cara yang lain. Yuk kita bahas ya buku ini ya. Nah, nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, ini buku ini sendiri terbitan tahun berapa nih ya? Ini terbitan tahun mana nih? Ya, 2007. Nah, sekarang tahun 2023. Nah, ini terbitan pertama kali dicetak April 2007. Ya. Dan saya kira masih worth it ya sampai sekarang digunakan. Nah, karena untuk jadi yang ada kendala di lapangan itu kita mempunyai proyek yang gede, ya, orangnya banyak, ya. Kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi kan kita sistem itu dikomunikasikan dengan tujuan salah satunya ke penggunanya end user, kemudian ada kepada yang membayar sistem itu, nah, owner, nah, dan yang ketiga dikomunikasikan ke tim pengembang. Nah, tim pengembang itu kan ada berbagai macam ya, ada programmer, ya, ada project manager dan lain sebagainya. Nah, caranya berkomunikasi kita ke programmer dan dengan owner tentunya berbeda. Tidak mungkin bos-bos ya yang punya usaha itu diajak ngomong pakai bahasa coding, diajak ngomong pakai diagram-diagram yang rumit, ya, tidak mungkin. Nah, tidak mungkin juga kita ngomong ke programmer hanya menggunakan diagram yang sangat sederhana. Nah, harus pakai diagram ya, gambar, ya, desain yang setidaknya bisa mewakili sisi teknis. Nah, supaya nanti ketika sudah dibuat hasilnya kira-kira oh seperti itu sudah ada gambarannya. Jadi itulah isi dari buku ini ya. Kita langsung saja meloncat ke chapter 1 nih ya, ke bab 1. Ya, bab 1 ya. Section yang pertama ya mengenai konsep. Ya, mengenai konsep ya. Konsep kita membahas mengenai bab 1 kompleksitas ya. Complexity. Ya, complexity. Nah, ini ada yang menarik nih ya di bab ini. Ya, di halaman ini ya. Ini ceritanya ada 3 orang nih, ada lulusan fisika, ada lulusan teknik sipil, dan ada orang komputer ya, saintis. Ya, misalkan kalau sekarang ya orang ilmu komputer ya, atau orang sistem informasi, atau orang TI, atau orang data analis lah semacam itu. Nah,
Dia mereka ngumpul nih. Orang fisika ngomong nih. Nah, di dalam kitab suci, Tuhan membuat Eve. Eve itu apa? Hawa ya. Dari tulang rusuk yang diambil dari Adam. Nah, ini membuktikan bahwa sudah terjadi surgery ya. Apa nih? Bedah ya. Nah, jadi si orang fisika ini ngomong itu bisa diklaim sebagai profesi yang tertua di dunia. Nah, yang orang dari sipil menginterupsi ini, tidak terima, tidak terima, tidak terima. Dia ngomong ya dalam kitab Kejadian, ya, Tuhan membuat heaven, ya, langit dan bumi ya, dari chaos, ya, kekacauan. Jadi membuat langit dan bumi. Kemudian this was the first and certainly the most spectacular application. Nah, jadi dibantah, nah, sebelum mengambil Hawa kan langit dan bumi diciptakan dulu ya, maka lebih tua pekerjaan dari teknik sipil. Nah, tapi ya yang menarik, nah, yang menarik ini ya dari orang komuter, nah, ya duduk di kursinya dan tertawa nih, nah, dan ngomong, ah kamu kira siapakah yang membuat chaos, yang membuat kekacauan ya. Chaos nih ya dimaksud yang membuat chaos ya, kekacauan. Jadi orang komuter tuh udah ngomong dari dulu tuh sudah ada kekacauan ya, dan kekacauan itu secara tersirat mau ngomong yang menciptakan dari orang-orang yang tahu komputer ya. Nah, kacauannya apa hubungannya ini? Nah, ini ya persis di kalimat bawahnya, semakin kompleks sebuah sistem ya, jadi membuat sistem itu, saya ulangi lagi, membuat sistem itu tidak mudah ya, bahkan sekarang cenderung tambah rumit, nah, karena harus berbagai aspek yang harus dikuasai ya. Maka more open is to total breakdown. Nah, jadi semakin kompleks maka semakin membuka peluang untuk dipecah-pecah ya, pecahannya berarti semakin banyak ya. Oke ya, kemudian ini ngomong nih juga nih ya, kesalahan dalam kompleksitas sebuah software ya, beberapa kesalahannya apa aja sih? Kesalahannya diantaranya software itu dibuatnya, dihasilkannya terlambat ya, ya, atau yang dijanjikan harusnya selesai hari ini ternyata mundur sampai besok atau minggu depan atau bulan depan atau bahkan sampai tahun depan. Nah, kemudian harga software itu di luar jangkauan, over budget ya, bikin sistem over budget, kemudian kurang dari, tidak memenuhi yang diperlukan requirementnya. Nah, itu beberapa kesalahan dari sistem yang dihasilkan ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pendahuluan dan pengenalan masuk kita di bab pertama di complexity ya. Jadi sekali lagi bikin sistem itu tidak mudah, karena tidak mudah butuh keahlian khusus, karena butuh keahlian khusus maka tidak bisa dibilang harganya murah. Nah, karena tidak murah ya, maka memerlukan orang-orang tertentu yang bisa membuat sistem tersebut ya. Apakah kalian salah satu orangnya yang
diperlukan buat sistem ya. Oke, kira gitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.